Ibu mertua tak sudi datang saat syukuran 7 bulan kehamilanku, dan malah menyebarkan fitnah kalau anak yang kukandung bukan anak suamiku, hingga aku diusir. Aku, Dinda, duduk di tepi tempat tidur dengan kedua tangan gemetar memegang benda kecil yang bisa mengubah hidupku selamanya. Sebuah test pack kehamilan. 2 garis merah yang jelas terpampang di sana membuat jantungku berdegup kencang, seperti drum yang dipukul tak terkendali. Rasanya semua darah di tubuhku mengalir deras, membanjiri kepalaku dengan sensasi pusing yang aneh, campuran antara kegembiraan dan ketakutan. Ya Tuhan, ini benar-benar terjadi, bisikku sendiri, suaraku parau oleh emosi yang menggunung. Aku menatap lagi test pack itu, memastikan mataku tidak bermain-main. Tidak, 2 garis itu benar-benar ada. Garis pertama muncul seketika, sementara garis kedua muncul perlahan tapi pasti, semakin jelas seiring berjalannya waktu. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri yang gemetar. Masih dengan test pack di tangan, aku berjalan pelan ke ruang keluarga di mana suamiku, Mas Guntur, sedang asyik menonton berita di televisi. Kakiku terasa berat, seolah setiap langkahku adalah langkah menuju takdir baru yang belum bisa kubayangkan sepenuhnya. Mas. Panggilku lembut, suaraku hampir seperti angin yang berbisik. Guntur menoleh, matanya penuh tanya. Begitu melihat wajahku yang pucat dan test pack di tanganku, ia langsung mematikan TV dan bangkit dari sofa. Kenapa? Din? Kamu baik-baik saja? Tanyanya sambil mendekat, tangannya siap menangkapku seandainya aku pingsan. Aku mengangkat test pack itu perlahan. Aku hamil, Mas. Sekejap, wajahnya berubah. Matanya yang tadi penuh kekhawatiran kini melebar, berbinar seperti anak kecil yang diberi hadiah terindah. Ia mengambil test pack dari tanganku, memeriksanya dengan seksama, seolah tak percaya. Benar-benar 2 garis. Gumamnya, suaranya serak. Lalu, tanpa peringatan, ia menarikku ke dalam pelukan erat. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang kencang menekan dadaku. Tangannya yang besar membelai rambutku dengan lembut. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ia berbisik berulang kali, suaranya gemetar. Aku menangis dalam pelukannya. Air mataku mengalir deras, membasahi bajunya. Ini adalah tangisan bahagia, tapi juga tangisan lega. Selama ini, kami sudah mencoba punya anak sejak awal pernikahan setahun lalu. Setiap bulan yang berlalu tanpa kabar kehamilan selalu disertai bisikan-bisikan miring dari keluarga besar, terutama dari Bu Wati, ibu mertuaku. Kita harus syukuran, Din, kata Guntur sambil menarik tubuhku untuk menatap wajahku. Aku akan beritahu ibu dan keluarga besok. Mendengar nama Bu Wati disebut, dadaku sesak. Aku tahu persis bagaimana sikapnya selama ini padaku. Sejak hari pernikahan, ia tak pernah benar-benar menerimaku sebagai menantunya. Aku hanya gadis biasa dari keluarga sederhana, sementara Guntur adalah anak tunggal dari keluarga terpandang. Kamu pikir ibu akan senang? Tanyaku ragu. Guntur mengusap air mataku dengan jempolnya. Tentu saja. Ini cucu pertamanya. Tapi mataku menangkap bayangan keraguan di wajahnya. Ia juga tahu bagaimana ibunya. Malam itu, sementara Guntur tertidur lelap dengan senyum kecil di bibirnya, aku masih terbangun. Aku meletakkan tangan di perutku yang masih rata, mencoba membayangkan kehidupan baru yang tumbuh di dalam sana. Aku janji akan melindungimu, bisikku pada calon bayiku. Tapi di sudut hatiku, ada kegelisahan yang tak bisa kusirnaikan. Ketakutan bahwa kebahagiaan ini akan diuji oleh orang yang seharusnya menyambutnya dengan tangan terbuka, ibu mertuaku sendiri. Hari-hari setelah mengetahui kabar kehamilanku, seharusnya dipenuhi kebahagiaan. Namun, setiap kali aku melangkah masuk ke rumah mertua, udara terasa semakin berat untuk dihirup. Dinding-dinding rumah besar itu seakan menyimpan 1000 bisikan yang tak ingin kudengar, tapi terus menghantuiku. Pagi itu, dengan hati berdebar, aku dan Guntur memutuskan untuk mengabari Bu Wati secara langsung. Kami membawa kue kecil dan buah-buahan sebagai tanda kebahagiaan kami. Begitu sampai di teras rumah megah itu, kakiku terasa seperti dijejali timah. Guntur merasakan kegelisahanku. Ia meraih tanganku dan memberikan genggaman penuh kekuatan. Ibu pasti senang, Din. Percayalah, bisiknya sambil menekan lembut jari-jariku.
Tapi begitu pintu terbuka, wajah Bu Wati yang menyambut kami langsung meredupkan semangatku. Matanya yang tajam menyapu tubuhku dari kepala hingga ujung kaki, seolah mencari sesuatu yang bisa dikritik. "Kalian datang pagi-pagi begini bawa apa?" tanyanya dengan suara datar, tanpa senyum. Guntur maju selangkah. "Ibu, kami ada kabar baik. Dinda hamil. Kita akan punya cucu." Sekejap, suasana berubah. Wajah Bu Wati membeku. Bibirnya yang tipis mengerut, alisnya berkerut dalam ekspresi yang sulit kubaca. Antara terkejut, tidak percaya, atau bahkan jijik. Aku menelan ludah. Detik-detik itu terasa panjang seperti abadi. "Hamil?" ucapnya perlahan, seolah kata itu adalah makian. "Baru setahun menikah sudah buru-buru hamil? Pasti karena kau yang memaksa Guntur, ya? Kau ingin mengikatnya dengan cepat-cepat punya anak." Tubuhku serasa ditampar. Napasku tersendat, seperti ada tangan tak terlihat mencekik leherku. Aku melihat Guntur langsung berubah wajah. "Ibu," potongnya keras. Suaranya menggema di ruang tamu yang tiba-tiba terasa sangat sempit. "Jangan bicara seperti itu pada Dinda." Tapi Bu Wati malah tertawa pendek, getir. "Lihat saja nanti. Anak muda sekarang tidak tahu diri. Tidak sabar ingin menguasai harta suami dengan cepat punya keturunan." Aku menggigit bibir bawahku sampai hampir berdarah. Tanganku gemetar memegang tepi kursi untuk menahan diri. Ingin rasanya aku membela diri, meneriakannya bahwa tuduhannya keji dan tidak berdasar. Tapi kata-kataku membeku di tenggorokan. Guntur tampak berjuang mengendalikan amarah. "Ibu salah besar. Ini adalah keputusan kami berdua. Dan kami sangat bahagia." Bu Wati menghela napas panjang, lalu duduk di kursi favoritnya dengan gerakan dramatis. "Kau terlalu baik, Guntur. Terlalu mudah percaya pada perempuan." Matanya yang dingin menatapku lagi. "Hamillah kalau memang benar. Tapi ingat, di keluarga kita hanya menerima keturunan yang jelas asal-usulnya." Kalimat terakhir itu seperti pisau yang menusuk ulu hatiku. Aku berdiri tiba-tiba. Kursi tergeser dengan suara keras. "Sudah cukup, Bu," kataku dengan suara yang lebih tegas dari yang kukira. "Saya menghormati ibu sebagai mertua, tapi saya tidak akan diam mendengar hinaan seperti ini." Ruang itu senyap. Bu Wati terkejut, mungkin tidak menyangka aku akan melawan. Guntur memandangku dengan bangga, tapi juga khawatir. Aku mengambil tas kecilku. "Mas, kita pulang saja." Guntur mengangguk. Wajahnya masam. Sebelum pergi, ia menoleh ke ibunya. "Ibu telah melukai istriku hari ini. Semoga ibu cepat menyadari kesalahan." Di dalam mobil, air mataku akhirnya tumpah. Guntur memelukku erat sambil terus meminta maaf. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata Bu Wati, tapi kenyataan bahwa ini baru awal. Aku tahu, ini baru babak pertama dari pertempuran panjang. Dan yang paling mengerikan, bayiku yang masih sebesar biji wijen di rahimku sudah harus menghadapi kebencian dari neneknya sendiri. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti berjalan di medan perang tanpa senjata. Setiap pagi ketika bangun, dadaku terasa sesak oleh bayangan pertemuan-pertemuan tak menyenangkan yang mungkin terjadi hari itu. Kehamilanku yang seharusnya menjadi masa paling membahagiakan justru berubah menjadi ujian kesabaran tiada akhir. Perutku perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kecil kehamilan. Bagi mata orang biasa, mungkin belum terlalu terlihat. Tapi bagi Bu Wati, setiap perubahan pada tubuhku seolah menjadi bahan observasi yang patut dicurigai. Suatu sore ketika kami diundang makan malam di rumah mertua, atas desakan Guntur yang masih berharap ibunya akan berubah, aku merasakan tatapan sinisnya mengikuti setiap gerak-geriku. "Kau sudah mulai mual-mual?" tanyanya tiba-tiba saat aku mengambil sedikit nasi. Suaranya berpura-pura peduli tapi matanya dingin. Aku mengangguk perlahan. "Iya, Bu. Terutama pagi hari." Dia menyeringai, lalu berkata dengan nada yang sengaja dibuat keras agar semua orang di meja mendengar. "Aneh ya, biasanya orang hamil muda mual sepanjang hari. Kau cuma pagi saja?" "Dulu saya hamil Guntur. Seharian tidak bisa melihat makanan sama sekali." Guntur yang duduk di sebelahku seketika menegakkan badannya. "Ibu, setiap kehamilan kan berbeda-beda." Tapi Bu Wati sudah melanjutkan dengan suara lebih tinggi.
Atau mungkin karena ini anak pertama, ya? Kalau anak pertama biasanya lebih mudah. Kecuali, ini memang bukan anak pertama. Makanan di mulutku tiba-tiba terasa seperti lumpur. Tanganku gemetar memegang sendok. Aku melihat bibir Bu Wati melengkung dalam kemenangan kecil saat melihat reaksiku. Guntur membanting sendoknya. Ibu, itu penghinaan yang keterlaluan. Tapi kerusakan sudah terjadi. Aku melihat bagaimana mata sepupu-sepupu Guntur saling berpandangan, bagaimana bibir-bibinya yang gemuk berbisik sesuatu ke telinga saudara lainnya. Benih-benih keraguan sudah ditaburkan dengan sempurna. Di hari-hari berikutnya, aku mulai merasakan perubahan sikap keluarga besar. Undangan arisan yang biasanya rutin kuterima tiba-tiba berhenti datang. Saat aku melewati sekumpulan tetangga di depan rumah, mereka tiba-tiba diam lalu berpura-pura sibuk dengan aktivitas masing-masing. Suatu kali, aku bahkan mendengar potongan kalimat, katanya sih sudah pernah hamil sebelum menikah. Malam itu, di kamar mandi, aku muntah bukan karena morning sickness, tapi karena tekanan psikologis yang terus menghantuiku. Air mataku bercampur dengan muntahan, membuatku merasa hina dan tak berdaya. Guntur memelukku erat setelah menemukanku terisak di lantai kamar mandi. Aku tidak tahan lagi. Mas, bisikku di antara isakan. Apa salahku? Kenapa ibu tega melakukan ini? Guntur menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku akan bicara lagi dengan ibu. Ini sudah keterlaluan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Esok harinya, Bu Wati malah mengadakan semacam pertemuan keluarga kecil tanpa mengundang kami. Menurut kabar dari Tika yang kebetulan lewat rumah mertuaku saat itu, Bu Wati sedang menunjukkan foto-foto, bukti, bahwa aku sering terlihat bersama pria lain sebelum menikah. Padahal itu hanya foto-foto biasa saat aku berkumpul dengan rekan kerja atau teman kuliah. Fitnah itu menyebar seperti api di gedung kering. Aku yang biasanya aktif bersosialisasi kini memilih mengurung diri di rumah. Teleponku berdering terus dari nomor-nomor tidak dikenal. Ada yang menanyakan kebenaran rumor, ada yang langsung menuduh, bahkan ada yang mengancam akan memberi pelajaran pada perempuan tidak setia sepertiku. Puncaknya adalah ketika seorang ustazah dari pengajian yang biasa kuhadiri mengirim pesan panjang penuh nasihat tentang dosa zina dan pentingnya taubat. Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Guntur marah besar. Ia langsung pergi ke rumah ibunya dan mereka bertengkar hebat. Aku tahu karena ia pulang dengan wajah pucat dan mata merah. Dia tidak akan berhenti, katanya pelan, suaranya pecah. Aku tidak mengenal ibuku sendiri lagi. Malam itu, sementara Guntur tertidur lelah, aku berdiri lama di depan cermin, menatap perut kecilku yang mulai membesar. Di balik kulit perutku, ada janin mungil yang tidak tahu betapa kejamnya dunia yang akan menyambutnya. Aku berjanji, bisikku sambil mengusap perutku dengan lembut, tidak ada yang akan menyakitimu. Tidak ada yang akan meragukanmu. Aku akan melindungimu sampai nafas terakhirku. Tapi di sudut hatiku, aku tahu pertempuran ini baru saja dimulai. Dan musuh terbesarku adalah darah daging suamiku sendiri. Persiapan syukuran 7 bulanan berlangsung dalam suasana yang tegang. Awalnya, aku ingin merayakannya secara sederhana, hanya dengan doa bersama keluarga dekat. Namun, Guntur bersikeras untuk mengadakan acara yang meriah. Ini anak pertama kita, Din. Harus dirayakan sebaik-baiknya, katanya dengan mata berbinar yang membuatku tak tega menolak. Aku menghabiskan minggu-minggu sebelumnya dengan menyiapkan segala sesuatu dengan cermat. Dari memilih undangan yang elegan hingga mencicipi menu satu persatu bersama catering. Setiap detail kuperhatikan, berharap acara ini bisa menjadi titik balik di mana keluarga besar akhirnya menerima kehamilanku dengan tangan terbuka. Tapi di balik senyum yang kupaksakan, ada kegelisahan yang terus menggerogoti. Bu Wati sudah mengkonfirmasi kehadirannya. Tanyaku pada Guntur 3 hari sebelum acara, mencoba membuat suaraku terdengar biasa saja. Guntur menghela napas. Ibu bilang akan datang. Tapi kau tahu bagaimana sikapnya akhir-akhir ini. Hari H tiba. Aku berdiri di depan cermin kamar kami, memeriksa penampilanku untuk ke-10 kalinya. Gaun maternity berwarna soft pink yang kupilih memang sengaja dipotong longgar, tapi tetap memperlihatkan lekuk perutku yang sudah membulat. Tanganku tak henti-hentinya mengusap perut,
seperti mencari kekuatan dari kehidupan kecil di dalamnya. "Kau cantik sekali," bisik Guntur dari belakang sambil mengecup pelipisku. Tapi mataku menangkap bayangan kekhawatiran di wajahnya. Begitu tiba di venue, jantungku berdegup kencang. Tamu sudah mulai berdatangan. Teman-temanku, kolega Guntur, beberapa kerabat dari pihakku. Tapi dari keluarga besar Guntur, hanya beberapa bibi yang datang. Waktu terus berlalu, dan sosok yang paling kutakuti-takuti sekaligus kuharapkan kehadirannya tetap tak nampak. "Mas, ibu tidak datang?" tanyaku setengah berbisik saat Guntur mendekat membawakanku segelas jus. Matanya berbinar karena emosi yang tertahan. "Aku sudah telepon tadi pagi. Katanya ada urusan mendadak dengan kontraktor rumah barunya." Aku mengangguk, berusaha menelan kekecewaan yang terasa pahit di tenggorokan. Tapi yang lebih menyakitkan adalah tatapan penuh belas kasihan dari para tamu yang menyadari ketidakhadiran ibu mertuaku. Acara berjalan lancar secara formal. Doa-doa indah dilantunkan, makanan enak disantap, tapi suasana terasa hampa. Seperti ada awan gelap yang menggantung di atas kepala kami meski cuaca hari itu cerah. Saat aku sedang duduk di kursi khusus yang disediakan, tiba-tiba Tante Ira, sepupu Guntur yang paling dekat dengan Bu Wati, mendekat dengan senyum yang terlalu manis untuk dipercaya. "Dinda, kamu terlihat segar sekali," katanya sambil matanya mengamati perutku dari atas ke bawah. Tidak seperti perempuan hamil pada umumnya. "Pasti karena ini bukan kehamilan pertama ya?" Darahku mendidih. Tanganku mencengkeram lengan kursi sampai buku-buku jari memutih. Sebelum sempat menjawab, Tika, sahabatku sejak SMA, sudah menyela dengan suara dingin. "Tante, di acara syukuran seperti ini sebaiknya kita ucapkan doa dan kata-kata baik, bukan?" Tante Ira tersentak, lalu berpura-pura tertawa. "Ah, kamu ini terlalu sensitif. Saya hanya bercanda kok." Tapi bisikannya saat berbalik badan masih sempat kudengar. Dasar perempuan tak tahu diri, hamil dari laki-laki lain tapi paksa Guntur bertanggung jawab. Air mataku hampir tumpah saat itu juga. Dengan segala kekuatan yang kukumpulkan, aku tersenyum dan berpamitan kepada tamu-tamu lainnya sebelum bergegas ke kamar kecil. Di balik pintu yang terkunci, akhirnya aku membiarkan air mataku mengalir deras. Guntur mengetuk pintu dengan panik. "Din, kau baik-baik saja?" Aku menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu. Wajahnya yang penuh kekhawatiran membuat hatiku semakin remuk. "Mas, aku lelah," bisikku, suaraku serak. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Segala upaya kita sia-sia. Dia memelukku erat. Di pelukannya, aku bisa merasakan getaran tubuhnya yang juga menahan amarah dan kekecewaan. "Malam ini kita akan bicara dengan ibu. Sekali dan untuk selamanya," gumamnya dengan tekad bulat. Tapi dalam hatiku, aku sudah tahu. Pertempuran ini tidak akan selesai dengan satu pembicaraan. Perang sudah pecah, dan syukuran hari ini adalah bukti bahwa garis batas sudah jelas tergambar. Saat kami pulang, kulihat Guntur mengeluarkan album foto pernikahan kami dari lemari. Foto-foto kebahagiaan itu sekarang terasa seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Aku menatap perutku yang semakin jelas terlihat di balik gaun malam. "Nak, maafkan ibu. Hari ini seharusnya menjadi hari bahagiamu. Tapi..." Suaraku tercekat. Janin dalam kandunganku menendang pelan, seolah ingin mengatakan bahwa dia ada di sana, bahwa dia nyata, bahwa dia adalah bagian dari kami yang tak bisa disangkal siapapun. Termasuk oleh seorang Bu Wati yang keras kepala. Udara di ruang tamu rumah mertuaku terasa begitu berat, seolah setiap tarikan napasku harus kuperjuangkan dengan susah payah. Aku duduk di kursi paling pinggir, kedua tanganku dengan protektif melingkari perutku yang semakin membesar. Di hadapanku, Bu Wati duduk tegak di kursi favoritnya, dikelilingi oleh beberapa anggota keluarga besar, paman, bibi, dan sepupu-sepupu Guntur yang selama ini selalu memandangku dengan sebelah mata. Guntur berdiri di sampingku, tangannya menempel di pundakku seperti benteng terakhir yang melindungiku dari serangan musuh. Aku bisa merasakan ketegangan di setiap otot tubuhnya, siap meledak kapan saja. "Kalian memanggil kami untuk apa, Ibu?" tanya Guntur dengan suara datar yang menyembunyikan amarah yang mendidih. Bu Wati tidak langsung menjawab. Matanya yang tajam mengamati aku dari ujung kepala hingga ujung kaki,
berhenti lama di perutku yang membuncit. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat bulu kuduku merinding. Sebuah keputusan mengerikan yang sudah bulat di pikirannya. Sudah cukup drama ini, ucapnya akhirnya. Suaranya dingin seperti pisau bedah. Aku sudah berkonsultasi dengan keluarga besar. Kami sepakat Dinda harus pergi dari rumah kalian. Dunia seakan berhenti berputar. Kupastikan telingaku tidak salah dengar. Aku melihat ke Guntur. Wajahnya berubah menjadi merah padam. Apa? Teriaknya. Suaranya mengguncang ruangan. Ibu tidak serius. Oh, aku sangat serius, balas Bu Wati perlahan. Dia mengeluarkan sebuah map dari samping kursinya dan melemparkannya ke atas meja. Beberapa foto berhamburan keluar. Foto-foto lamaku saat masih bekerja di perusahaan sebelumnya. Kebetulan berfoto dengan rekan-rekan kerja pria. Lihatlah bukti-bukti ini. Dinda jelas-jelas perempuan tidak setia. Anak yang dikandungnya itu bukan darah dagingmu, Guntur. Aku gemetar melihat foto-foto biasa yang kini dipelintir menjadi bukti perselingkuhan. Itu rekan kerja saya, Bu. Kami sedang dalam acara kantor. Bohong, teriak salah satu bibi Guntur tiba-tiba. Kami sudah tahu semuanya. Kamu sering terlihat dengan pria itu bahkan sebelum menikah. Guntur meninju meja dengan keras. Cukup. Kalian semua gila. Ini fitnah keji. Tapi Bu Wati sudah berdiri. Wajahnya penuh dengan kepuasan jahat. Keluarga kita adalah keluarga terhormat. Guntur. Kami tidak akan menerima aib seperti ini. Pilihannya sederhana. Dinda pergi hari ini juga. Atau kau ikut pergi bersamanya dan jangan harap lagi dapat warisan keluarga. Aku melihat Guntur terpana. Warisan. Aku tahu betapa besar harta keluarga ini. Dan betapa Bu Wati selalu menggunakan itu sebagai senjata. Suasana menjadi sunyi seketika. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang keras seperti genderang perang. Perlahan, aku berdiri, menahan sakit di pinggang yang semakin sering kurasakan akhir-akhir ini. Tidak perlu memaksa Guntur memilih. Bu, kataku dengan suara yang jauh lebih tenang dari yang kukira. Saya akan pergi. Guntur memegang lenganku. Tidak. Ini rumah kita juga. Tapi aku sudah bisa melihat konflik dalam matanya. Aku tahu dia terjepit antara aku dan ibunya, antara cinta dan kewajiban, antara kebenaran dan warisan. Bu Wati tersenyum sinis. Lihatlah, Guntur. Bahkan perempuan ini tahu posisinya. Dia mengaku bersalah dengan pergi. Aku tidak lagi mendengar kata-katanya. Aku berjalan pelan ke kamar mandi, mengunci pintu, dan akhirnya membiarkan air mataku mengalir deras. Di balik pintu, aku mendengar teriakan-teriakan Guntur dan ibunya, suara barang-barang yang pecah, tangisan para bibi. 1 jam kemudian, aku keluar dengan mata merah dan sebuah koper kecil berisi barang-barang penting. Guntur berdiri di depan pintu, wajahnya hancur. Din, aku tidak mengizinkan ini. Aku meletakkan jari di bibirnya. Tidak sekarang, Mas. Aku butuh waktu. Untuk memikirkan semuanya. Aku melihat ke arah Bu Wati yang berdiri di belakangnya dengan senyum kemenangan. Di saat itu, janinku menendang keras, seolah protes terhadap ketidakadilan ini. Anak ini adalah darah daging Guntur. Bisikku hanya cukup keras untuk Bu Wati mendengar. Suatu hari nanti, ibu akan menyesal telah menolaknya. Dengan langkah berat, aku melangkah keluar dari rumah itu. Hujan mulai turun ketika aku menaiki taksi. Seolah alam ikut bersedih atas kejadian hari ini. Taksi membawaku pergi sementara air mataku bercampur dengan rintik hujan di jendela. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Yang aku tahu hanyalah bahwa di dalam rahimku, ada seorang bayi tak bersalah yang sudah ditolak oleh neneknya sendiri sebelum sempat melihat dunia. Malam itu, hujan turun begitu deras, seakan langit ikut menangisi nasibku. Butiran air menghantam kaca jendela taksi seperti tikaman jarum-jarum halus yang tak henti-hentinya mengingatkanku pada luka di hati. Sopir taksi sesekali melirikku lewat kaca spion. Mungkin penasaran dengan perempuan hamil yang menangis sendirian di tengah malam seperti ini. Kemana, Bu? Tanyanya untuk kedua kalinya, karena aku terlalu larut dalam kesedihan untuk menjawab pertamanya. Aku menggigit bibir bawahku yang sudah mulai bergetar. Kemana?
Rumah orang tuaku di kota lain terlalu jauh untuk dijangkau malam ini. Hotel? Aku tidak membawa cukup uang untuk menginap bermalam-malam. Lalu teringatlah aku pada Tika, sahabatku sejak SMA yang selalu menjadi pelabuhan terakhir saat hidupku diterpa badai. Ke perumahan bintang alam, Pak. Klaster Dahlia. Jawabku sambil menghapus air mata dengan punggung tangan. Sepanjang perjalanan, tanganku tak henti-hentinya mengelus perutku. Tenang, nak. Ibu akan melindungimu, bisikku berulang-ulang, lebih untuk menenangkan diriku sendiri daripada janin yang mungkin belum mengerti apa-apa. Ketika taksi akhirnya berhenti di depan rumah Tika yang sederhana namun asri, tubuhku serasa lemas tak bertenaga. Aku membayar sopir dengan uang pas yang nyaris tidak cukup, lalu berdiri di bawah teras rumah Tika yang kecil, menatap pintu yang seolah menjadi pembatas antara kehancuranku dengan sedikit harapan. Aku menekan bel pintu, jantung berdebar kencang. Beberapa detik yang terasa seperti abadi berlalu sebelum lampu teras menyala dan pintu terbuka. Tika berdiri di sana dengan piyama kumal dan rambut acak-acakan, matanya membelalak saat mengenaliku. "Din?" teriaknya sambil langsung menarikku masuk. "Apa yang terjadi? Kenapa kamu?" Kalimatnya terhenti ketika melihat koper kecil di tanganku dan mata bengkakku yang jelas-jelas habis menangis. Tanpa banyak tanya, dia langsung memelukku erat. Aku menyerah pada pelukannya. Seluruh tubuhku gemetar seperti daun yang tertiup angin kencang. "Diusir, Tik," bisikku parau. "Buati dia." Tidak perlu banyak penjelasan. Tika sudah mendengar semua ceritaku selama ini. Dia membimbingku ke sofa, lalu berlari ke dapur dan kembali dengan segelas air hangat dan selimut tebal. "Minum dulu." Perlahan, katanya dengan suara lembut yang justru membuat air mataku kembali jatuh. Selama 2 jam berikutnya, antara isakan dan tegukan air hangat, aku menceritakan semua yang terjadi malam itu. Tika mendengarkan dengan wajah yang semakin merah padam. "Dasar wanita tua jahat," hardiknya sambil meninju-ninju bantal. "Apa dia tidak punya hati? Mengusir menantunya sendiri yang sedang hamil besar." Aku hanya bisa menggeleng. Kehabisan kata-kata untuk menggambarkan betapa hancurnya perasaanku. Tiba-tiba, Tika berdiri dengan wajah penuh tekad. "Kamu tinggal di sini saja. Kamarku cukup luas untuk kita berdua. Sampai kapanpun kamu butuhkan." Aku membuka mulut untuk protes, tapi dia langsung melanjutkan. "Dan jangan bilang kamu tidak mau merepotkan, Dinda. Kamu sahabatku. Ini yang sahabat lakukan." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak diusir, aku merasa sedikit lega. Tika menyiapkan kamar guest room-nya dengan cepat, bahkan memanaskan makan malam untukku meski aku tak punya nafsu makan. "Kamu harus makan, Din. Untuk bayimu," katanya sambil menyuapiku seperti anak kecil. Ketika aku berbaring di tempat tidur yang asing tapi nyaman itu, Tika duduk di sisiku seperti penjaga setia. "Guntur tahu kamu di sini?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. Aku matikan HP-ku. Aku butuh waktu sendirian dulu. Tika mengangguk mengerti. "Besok kita bicara semuanya. Sekarang tidurlah." Tapi begitu dia mematikan lampu dan menutup pintu, kegelapan kamar justru membawa semua ketakutanku kembali. Bagaimana masa depanku? Bagaimana dengan Guntur? Apakah dia akan memilihku atau ibunya? Dan yang paling menyakitkan, bagaimana menjelaskan semua ini pada anakku kelak? Aku memeluk bantal erat-erat, mencoba menenangkan janin dalam kandunganku yang seolah ikut gelisah merasakan emosiku. "Maafkan ibu, nak. Tapi janji ibu, kita akan baik-baik saja. Kita pasti bisa melewati ini." Di luar, hujan masih turun dengan derasnya. Tapi di balik jendela, aku melihat cahaya bulan mulai menembus awan gelap, seperti secercah harapan kecil di tengah kegelapanku. Minggu-minggu berlalu seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Tubuhku semakin berat, gerakanku semakin terbatas, tapi beban di pundakku terasa jauh lebih berat daripada janin yang kukandung. Setiap malam, sebelum tidur di kamar kecil Tika yang penuh dengan poster-poster lawas masa SMA kami, aku menatap ponsel yang tetap mati. Sebagian diriku ingin menyalakannya, ingin mendengar suara Guntur, ingin tahu apakah dia mencariku. Tapi sebagian lain terlalu takut menemukan kenyataan bahwa mungkin dia sudah memilih ibunya,
bahwa mungkin dia percaya pada fitnah-fitnah keji itu. Hari itu, tepat di perkiraan tanggal kelahiran, kontraksi pertama datang seperti petir di siang bolong. Aku sedang merapikan tempat tidur ketika rasa sakit yang tak terkira mengiris perutku. Tika! Teriakku sambil meraih pinggangku yang tiba-tiba terasa seperti dijepit besi panas. Tika yang sedang menyiapkan sarapan di dapur langsung berlari. Matanya membelalak melihatku merosot di lantai. Tangan mencengkeram sprei sampai jari-jariku memutih. Ya Tuhan! Ini waktunya? Tanyanya panik sambil berlutut di sampingku. Aku mengangguk sambil menahan napas pendek-pendek. Kontraksinya masih jarang, tapi... Kalimatku terputus oleh gelombang sakit baru yang membuatku menjerit kecil. Tika langsung bertindak cepat. Dengan tangan gemetar tapi penuh tekad, dia membantu aku berdiri, mengambil tas persalinan yang sudah kami siapkan seminggu terakhir, dan menuntunku ke mobilnya. Tahan, Din. Kita sampai di rumah sakit dalam 15 menit, katanya sambil menyetir dengan kecepatan yang membuatku ingin protes tapi tak kuasa karena sakit yang semakin menjadi. Di ruang bersalin, segalanya berjalan cepat dan samar-samar. Aku ingat wajah perawat yang berkerut khawatir ketika memeriksa pembukaanku. Ingat suara dokter yang mengatakan aku harus mengejan sekarang juga. Ingat tangan Tika yang menggenggam tanganku erat-erat, basah oleh keringat dan air mata. Tapi yang paling aku ingat adalah kesendirian yang menyakitkan di antara semua keramaian itu. Di saat-saat seharusnya ada suami yang memegang tangan istrinya, yang menyemangati, yang menunggu dengan cemas. Di luar, aku hanya punya Tika. Dan sekuat-kuatnya sahabatku itu, dia bukan Guntur. Pus, Bu Dinda. Satu kali lagi, teriak dokter. Dengan sisa tenaga yang kukumpulkan dari dasar jiwaku, aku mengejan sekuat-kuatnya. Dunia sekelilingku seolah menghilang. Yang ada hanya rasa sakit, tekad, dan doa dalam hati bahwa bayi ini akan selamat, bahwa aku bisa menjadi ibu yang layak untuknya meski ayahnya mungkin tak akan pernah mengenalnya. Lalu tiba-tiba, suara. Tangisan keras yang memecah kesunyian ruangan. Tangisan kehidupan baru. Tangisan anakku. Selamat, Bu. Anak laki-laki sehat, kata dokter sambil meletakkan bayi merah kecil itu di dadaku. Dengan tangan gemetar, aku menyentuh wajah mungilnya. Mata kecilnya yang masih tertutup, hidungnya yang mancung mirip Guntur, bibirnya yang bergetar seperti ingin bicara. Air mataku jatuh deras, membasahi kepala bayi itu. Saka, bisikku dengan suara serak. Namamu Saka. Tika menangis di sampingku, memotret momen pertama kami dengan ponselnya. Dia sangat ganteng, Din. Wajahnya condong mirip sama kamu. Tapi ketika mataku menatap wajah Saka lebih dalam, yang kulihat justru bayangan Guntur. Garis alisnya, bentuk kepalanya, bahkan cara dia mengernyitkan dahi. Semuanya adalah cetakan kecil dari ayahnya. Sebuah bukti tak terbantahkan yang membuat hatiku hancur sekaligus lega. Di ruang pemulihan, saat Saka tertidur lelap di pelukanku setelah menyusu untuk pertama kalinya, Tika memberiku segelas air dengan ekspresi serius. Din, aku harus memberitahu Guntur. Aku menutup mata, menahan gelombang emosi yang tiba-tiba datang. Aku tahu. Boleh aku nyalakan HPMU? Atau setidaknya beritahu dia lewat telepon rumah sakit? Aku memandang Saka yang sedang tidur dengan tenang. Dia berhak memiliki ayahnya. Dan Guntur. Guntur berhak tahu bahwa dia sekarang seorang ayah. Tunggu besok, bisikku akhirnya. Aku butuh waktu 1 malam ini saja untuk diriku dan Saka. Malam itu, di ruang rumah sakit yang sunyi, aku menghabiskan waktu hanya berdua dengan Saka. Menatapnya, mengelusnya, berbisik padanya tentang betapa aku mencintainya. Tentang bagaimana kami akan melewati semuanya bersama. Dan ketika fajar menyingsing, saat sinar pertama matahari menerangi wajah mungil Saka, aku mengambil keputusan. Aku mengambil ponsel yang sudah mati selama berminggu-minggu dari dalam laci, dan dengan jari gemetar, menyalakannya. Layar ponsel yang tiba-tiba hidup setelah sekian lama mati menyilaukan mataku di ruang rumah sakit yang remang-remang. Notifikasi demi notifikasi muncul bertubi-tubi. Pesan singkat yang tak terhitung jumlahnya, puluhan panggilan tak terjawab, bahkan beberapa pesan suara. Semuanya dari satu nomor yang sama, Guntur. Jari-jariku gemetar membuka pesan pertama.
Din, di mana kamu? Aku mencari kemana-mana. Tolong beri tahu kamu baik-baik. Pesan berikutnya, 3 jam kemudian. Aku sudah periksa ke rumah sakit tempat kamu biasa kontrol. Kamu tidak ada di sana. Tolong, jawab aku. Semakin ke bawah, pesan-pesan itu semakin panik. Dinda, aku tidak peduli dengan apa kata ibu. Kamu istriku. Aku mencintaimu. Jawab aku. Yang terakhir dikirim 2 hari yang lalu. Aku akan terus mencari. Jika ada yang terjadi padamu atau bayi kita, aku tak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Air mataku menetes membasahi layar. Saka yang sedang tidur di boks bayi sebelah tempat tidurku mengerang kecil, seolah merasakan kegelisahan ibunya. Haruskah ibu menghubungi ayahmu, nak? Bisikku sambil mengusap lembut pipinya yang kemerahan. Tika yang baru saja kembali dengan makanan dari kantin melihatku memegang ponsel. Wajahnya langsung berseri. Akhirnya, sudah kubilang juga. Aku belum menghubunginya, potongku cepat. Aku hanya membaca pesannya. Tika duduk di tepi tempat tidurku, wajahnya serius. Dinda, lihatlah Saka. Dia berhak memiliki ayahnya. Dan Guntur, dia sudah membuktikan dia mencarimu tanpa lelah. Aku menatap Saka lagi. Setiap helaan napasnya, setiap gerakan kecil tangannya, bahkan cara dia mengernyitkan dahi, semuanya adalah miniatur sempurna dari Guntur. Sebuah pengingat yang tak bisa kupungkiri bahwa betapapun sakitnya hatiku, ada seorang pria di luar sana yang berhak tahu bahwa dia sekarang seorang ayah. Baik, akhirnya aku menghela napas. Tapi aku ingin bertemu langsung. Bukan lewat telepon. Tika mengangguk antusias dan segera mengambil ponselnya. Aku akan mengatur segalanya. Matahari sudah tinggi ketika aku terbangun dari tidur singkatku. Saka rewel minta disusui, dan perawat datang untuk memeriksa tekanan darahku. Baru saja aku selesai menyusui, pintu kamar terbuka perlahan. Dia berdiri di sana. Guntur. Rambutnya acak-acakan, matanya berkantung hitam, bajunya kusut seperti sudah dipakai berhari-hari tanpa diganti. Tapi yang paling menusuk adalah ekspresinya saat melihatku. Campuran antara kelegaan yang luar biasa dan rasa bersalah yang mendalam. Din, gumamnya, suaranya serak. Aku tak bisa berkata-kata. Segala emosi yang kukubur selama minggu-minggu terakhir ini tiba-tiba meluap sekaligus. Kemarahan, kekecewaan, kerinduan. Dia melangkah mendekat, tapi berhenti di tengah jalan ketika matanya tertuju pada boks bayi di sampingku. Tubuhnya gemetar. Ini? Saka, jawabku pendek. Putramu. Guntur seperti kehilangan kekuatan di lututnya. Dia berlutut di samping tempat tidurku, tangannya memegang tepi boks dengan gemetar. Ketika matanya melihat wajah Saka untuk pertama kalinya, air mata jatuh deras di pipinya. Dia mirip sekali. Isaknya. Astaga, Dinda, maafkan aku. Tangannya yang besar dan biasanya kuat itu sekarang gemetar ketika mencoba menyentuh jemari mungil Saka. Bayiku itu seperti merasakan kehadiran ayahnya. Tangannya yang kecil menggenggam jari Guntur dengan refleks yang membuat suamiku terisak lebih keras. Aku ingin marah. Ingin menuntut penjelasan. Ingin bertanya di mana dia ketika aku berjuang sendirian. Tapi saat melihat air mata Guntur yang jatuh di tangan Saka, semua kemarahanku meleleh. Aku mencari kemana-mana, bisik Guntur sambil menatapku. Rumah sakit, klinik, bahkan rumah orang tuamu di kampung. Aku hampir gila, Din. Kenapa tidak menunggu di rumah saja? Kan ibu pasti senang. Jawabku, tak bisa menahan sarkasme yang menyakitkan. Guntur mengangkat wajahnya, matanya penuh penyesalan. Aku sudah tidak tinggal di rumah itu sejak malam kamu pergi. Kini giliranku terkejut. Apa? Din, aku memilihmu. Selalu kamu. Tangannya yang satu lagi memegang tanganku erat. Aku tinggal di apartemen kantor sementara. Setiap hari aku mencari, sampai Tika menghubungiku tadi pagi. Saka mengeluarkan suara kecil, seolah ikut menyampaikan sesuatu. Guntur tak bisa mengalihkan pandangannya dari bayi kami. Dia sempurna, bisiknya. Dan kamu luar biasa. Aku menarik napas dalam-dalam. Mas, aku lelah.
Lelah diperlakukan seperti sampah. Lelah difitnah. Lelah berjuang sendirian. Dia mengangguk, lalu dengan perlahan menunduk dan menempelkan dahinya di tangan kami yang masih terhubung. Aku tahu. Dan aku tak akan membiarkan itu terjadi lagi. Aku sudah berhenti dari perusahaan keluarga. Aku punya tawaran kerja di Jakarta. Kita bisa mulai baru di sana. Hanya kita bertiga. Perkataannya membuat jantungku berdebar. Mulutku terbuka untuk menjawab, tapi tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan kasar. Seorang perawat masuk dengan wajah panik. Maaf mengganggu, tapi ada seorang wanita tua di lobi yang mengaku nenek bayi ini. Dia membuat keributan dan ingin masuk. Tak perlu penjelasan lebih lanjut. Kami bertiga tahu persis siapa yang dimaksud. Wajah Guntur berubah keras. Bilang dia tidak diizinkan masuk. Tapi sebelum perawat sempat menjawab, suara nyaring yang sudah terlalu familiar di telingaku menggema di koridor. Guntur, aku tahu kamu di sana. Keluar dan hadapi ibumu. Saka yang selama ini tenang tiba-tiba menangis keras, seolah merasakan energi negatif yang masuk ke ruangan. Aku segera mengangkatnya dan memeluknya erat, mencoba menenangkan. Guntur berdiri, wajahnya seperti baja. Aku akan menyelesaikan ini, katanya padaku sebelum berjalan ke pintu. Tapi aku meraih lengannya. Tidak. Ini kamarku, anakku. Jika dia ingin bertemu cucunya, dia harus melalui aku dulu. Ekspresi bangga muncul di wajah Guntur sebelum dia mengangguk dan membukakan pintu lebar-lebar. Di sana, berdiri dengan wajah merah padam dan mata menyala-nyala, adalah Bu Wati. Udara di ruang rumah sakit tiba-tiba terasa padat oleh kehadiran Bu Wati. Dia berdiri di ambang pintu dengan gaun kebesaran yang sedikit kusut, rambut yang biasanya rapi kini terlihat sedikit berantakan, dan matanya yang tajam itu melotot penuh dengan amarah yang tak tersembunyi. Namun, di balik kemarahannya, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, ketidakpastian. Dinda, hardiknya, suaranya menusuk seperti belati. Kau pikir bisa sembunyi dariku? Saka di pelukanku menangis lebih keras. Tubuh mungilnya gemetar. Guntur segera melangkah maju, menghalangi ibunya dengan tubuhnya yang tegap. Ibu tidak diundang ke sini, katanya dengan suara rendah yang bergetar berisi amarah tertahan. Bu Wati mengabaikannya, matanya tertuju pada bayi di pelukanku. Aku melihat bagaimana raut wajahnya berubah seketika. Dari kemarahan menjadi sesuatu yang lebih kompleks, lebih dalam. Ada keinginan untuk melihat cucunya, tapi juga kesombongan yang tak membiarkannya menyerah. Guntur, itu cucuku, katanya. Kali ini suaranya sedikit lebih lembut, hampir seperti merengek. Aku berhak melihatnya. Guntur tidak bergeming. Tidak setelah apa yang ibu lakukan pada kami. Aku melihat tangan Bu Wati mengepal erat, kukunya yang selalu terawat itu menancap di telapak tangannya sendiri. Aku melakukan apa yang kupikir terbaik untuk keluargaku. Terbaik. Guntur tertawa pahit. Ibu menghancurkan keluargaku. Ibu mengusir istriku yang sedang hamil. Ibu menyebarkan fitnah keji tentang wanita yang aku cintai. Setiap kalimatnya seperti pukulan telak bagi Bu Wati. Tubuhnya sedikit terhuyung, tapi dia masih berusaha keras mempertahankan sikap angkuhnya. Aku hanya melindungi warisan kita, bantahnya, tapi suaranya sudah tidak lagi seyakin dulu. Aku melihat ke arah jendela. Di luar, langit yang tadinya cerah tiba-tiba mendung. Awan gelap bergulung-gulung, seolah alam sedang bersiap untuk sesuatu. Tiba-tiba, ponsel di saku Bu Wati berbunyi keras. Dia mengabaikannya sekali, dua kali, tapi ketika bunyi ketiga kali, akhirnya dia mengeluarkannya dengan gerakan kesal. Aku melihat wajahnya berubah drastis saat membaca pesan di layar. Pipinya yang biasanya merah padam tiba-tiba pucat. Tangannya gemetar lebih keras dari tanganku saat mengejan melahirkan Saka. Tidak, ini tidak mungkin. Bisiknya. Guntur mengerutkan kening. Apa yang terjadi, Ibu? Bu Wati menatapnya dengan mata kosong. Perusahaan, proyek besar kita, mereka menipu kita. Semua dana hilang. Kontrak-kontrak dibatalkan. Dunia seolah berhenti berputar sejenak. Aku melihat Guntur berdiri kaku. Wajahnya campuran antara kaget dan sesuatu yang hampir mirip dengan kepuasan. Karma.
bisikku tanpa sengaja, cukup keras untuk mereka dengar. Bu Wati menatapku tajam, tapi kali ini, di balik tatapannya, aku melihat ketakutan yang nyata. Ini bukan akhir, geramnya. Aku akan memperbaikinya. Aku masih punya tabungan darurat, sela Guntur dingin. Sudah ibu gunakan untuk renovasi rumah tahun lalu. Investasi saham? Nilainya sudah turun drastis bulan kemarin. Ibu tidak punya apa-apa lagi, bukan? Aku terkejut mendengar Guntur begitu paham kondisi keuangan keluarganya. Bu Wati tampak seperti ikan yang terlempar ke darat. Mulutnya membuka dan menutup tanpa suara. Kau tahu? Kau tahu dan tidak memberitahuku. Guntur menghela napas. Sudah berbulan-bulan aku mencoba memperingatkan ibu tentang manajemen keuangan yang buruk. Tapi ibu selalu bilang aku terlalu muda, tidak berpengalaman. Di luar, hujan mulai turun dengan derasnya, memecah ketegangan di ruangan itu. Suara rintikannya di jendela seperti musik latar yang sempurna untuk kejatuhan seorang Bu Wati. Saka yang selama ini menangis tiba-tiba diam, seolah merasakan perubahan energi di ruangan. Matanya yang masih biru bayi itu terbuka lebar, menatap neneknya untuk pertama kalinya. Aku melihat bagaimana Bu Wati terpana melihat cucunya. Ada sesuatu yang retak di wajahnya, pertahanan, kesombongan, mungkin bahkan kebenciannya. Tangannya yang biasanya begitu pasti kini gemetar ketika mencoba meraih ke arah Saka. Dia mirip sekali denganmu waktu kecil, Guntur, bisiknya, suaranya tiba-tiba sangat tua dan lelah. Tapi Guntur tetap tegas. Ibu harus pergi sekarang. Dinda dan Saka butuh istirahat. Bu Wati membuka mulutnya seperti ingin protes, tapi kemudian ponselnya berbunyi lagi. Kali ini, ketika membaca pesannya, air mata, yang kurasa tidak pernah ada di matanya, mulai menggenang. Rumah kita akan disita bank minggu depan. Guntur hanya mengangguk. Aku tahu. Sudah kuduga. Bu Wati menatapnya tak percaya. Dan kau tidak akan melakukan apa-apa. Aku sudah melakukan segalanya, Ibu. Tapi ibu yang tidak pernah mau mendengar. Guntur menoleh padaku, matanya penuh permintaan maaf. Sekarang, yang penting bagiku adalah istri dan anakku. Bu Wati berdiri di sana, di tengah ruangan, tiba-tiba terlihat sangat kecil dan rapuh. Hujan di luar semakin deras, seolah menyapu bersih segala kesombongan dan kekuasaan yang selama ini dia pegang teguh. Aku tahu harusnya aku merasa puas. Ini adalah karma yang sempurna untuk semua yang dia lakukan padaku. Tapi ketika melihat seorang wanita tua yang tiba-tiba kehilangan segalanya, yang tersisa di hatiku hanya iba. Bu Wati, panggilku pelan. Dia menoleh, matanya penuh keheranan mendengar suaraku yang tidak lagi penuh kemarahan. Lihatlah cucumu, kataku sambil sedikit mengangkat Saka. Dia adalah darah daging Guntur. Darah dagingmu. Tangannya gemetar lebih keras. Aku. Tidak sekarang, sela Guntur. Ibu punya banyak hal yang harus diurus. Kita akan bicara lain waktu. Bu Wati mengangguk pelan. Lalu dengan langkah gontai, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Suara langkahnya yang biasanya tegas dan penuh wibawa kini terdengar lemah, hampir seperti orang yang terseret. Ketika pintu tertutup, Guntur menatapku dengan mata berkaca-kaca. Maafkan aku untuk semua ini. Aku menggeleng, memandang Saka yang sudah tertidur kembali di pelukanku. Ini bukan salahmu. Dan mungkin. Aku berhenti sejenak, memilih kata-kata dengan hati-hati. Mungkin ini yang dibutuhkan ibumu untuk akhirnya mengerti. Guntur duduk di tepi tempat tidurku, tangannya yang besar dengan lembut membelai kepala Saka. Aku janji akan melindungi kalian berdua. Tidak ada yang akan menyakiti kalian lagi. Di luar, hujan mulai reda. Sinar matahari pertama menembus awan, menerangi wajah kecil Saka yang sedang tidur damai. Seperti pertanda bahwa badai telah berlalu, dan mungkin, hanya mungkin, masih ada harapan untuk keluarga kami. Hari-hari setelah kelahiran Saka berlalu dalam bayang-bayang kehancuran Bu Wati. Rumah megahnya di kawasan elit telah disita bank. Perhiasan-perhiasan mewahnya habis tergadai untuk menutupi utang-utang yang selama ini ia sembunyikan. Dan yang paling memalukan baginya,
Status sosialnya sebagai wanita terpandang runtuh seketika. Namun, di balik semua kejatuhan itu, satu hal yang tidak pernah luntur, kesombongannya. Aku dan Saka sudah diizinkan pulang dari rumah sakit, tinggal sementara di apartemen kecil Guntur yang sederhana tapi nyaman. Pagi itu, sementara aku menyusui Saka di sofa, Guntur sibuk di dapur kecil menyiapkan sarapan. Sesuatu yang belum pernah dilakukannya selama pernikahan kami. "Mas, telepon lagi dari ibu," katanya singkat. Wajahnya masam melihat ponsel yang terus bergetar di meja. Itu sudah yang kelima kalinya pagi ini. Sejak kehancuran finansialnya 3 hari lalu, Bu Wati seperti badai yang tak henti mencoba menerobos masuk ke dalam kehidupan kami yang baru. "Kau tidak akan menjawab?" tanyaku sambil menepuk-nepuk punggung Saka pelan. Guntur menggeleng, matanya keras. "Tidak sebelum dia mengakui kesalahannya dan meminta maaf padamu." Aku menarik napas dalam-dalam. Sebagian diriku ingin Bu Wati menderita lebih lama, tapi sebagian lain, sebagian yang baru muncul sejak aku menjadi ibu, merasa iba melihat kejatuhannya. Belum sempat aku menjawab, bel apartemen berbunyi nyaring, membuat Saka kaget dan menangis kecil. Guntur bergegas ke pintu, mengintip lewat lubang pengintip. "Ibu," geramnya. Aku memeluk Saka lebih erat, bersiap menghadapi badai yang akan datang. Guntur membuka pintu dengan enggan. Di depan pintu berdiri Bu Wati, tapi bukan Bu Wati yang aku kenal. Gaunnya yang biasanya necis kini sederhana, rambutnya yang selalu ditata rapi terlihat kusut, dan yang paling mencolok, tidak ada sedikit pun perhiasan di tubuhnya. Tapi matanya masih memancarkan arogansi yang sama. "Kau tidak menjawab teleponku," hardiknya pada Guntur, tanpa basa-basi. "Aku sibuk, Ibu." "Sibuk merawat istri dan anakku," jawab Guntur dingin. Bu Wati mencoba mengintip ke dalam. "Aku ingin melihat cucuku." "Kau kehilangan hak itu saat mengusir istriku yang sedang hamil," sergah Guntur, tubuhnya menghalangi pintu dengan tegas. Aku melihat raut wajah Bu Wati berubah. Ada sesuatu yang retak di wajahnya. Kesombongan itu goyah sejenak, tapi kemudian kembali mengeras. "Ini semua salahmu, Dinda," teriaknya tiba-tiba, suaranya melengking. "Sejak kau masuk ke keluarga kami, semuanya berantakan. Kau membawa sial." Saka menangis lebih keras di pelukanku, merespon teriakan dan energi negatif yang memenuhi ruangan. Guntur langsung beraksi, mendorong ibunya keluar dengan gerakan tegas. "Cukup. Keluar dari sini sekarang," raungnya, suaranya menggelegar penuh amarah yang selama ini tertahan. Tapi Bu Wati tidak bergeming. "Aku ibumu. Kau tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Dan Dinda adalah istriku. Ibu dari anakku. Ibu sudah melampaui batas." Pertengkaran mereka semakin panas. Aku berusaha menenangkan Saka yang semakin rewel, tapi tiba-tiba Bu Wati mendorong Guntur dan masuk paksa ke apartemen. Matanya yang liar langsung tertuju padaku dan Saka. "Lihatlah," hardiknya, jarinya menunjuk ke arah kami. "Bayi itu adalah kutukan. Sejak dia ada, hidupku hancur." Kalimat itu seperti tamparan keras. Aku berdiri tiba-tiba. Tubuhku gemetar bukan karena takut tapi karena kemarahan yang membara. "Jangan berani-berani menyebut anakku seperti itu," teriakku untuk pertama kalinya dalam hidupku pada Bu Wati. "Kau yang menghancurkan hidupmu sendiri dengan keserakahan dan kebencianmu." Bu Wati terkesiap, tidak menyangka aku akan melawan. Kau berani?" "Ya, aku berani," potongku. Suaraku tegas meski tanganku masih memeluk erat Saka. "Lihatlah dirimu, Bu Wati. Di usia senjamu, kau tidak punya apa-apa lagi. Tidak punya rumah, tidak punya uang, bahkan tidak punya keluarga yang mau menolongmu. Dan kenapa? Karena kebencianmu buta pada seorang bayi yang tidak bersalah." Guntur berdiri di sampingku, tangannya melingkari pundakku dengan protektif. "Ibu harus pergi sekarang, sebelum aku memanggil satpam." Bu Wati melihat kami bergantian. Wajahnya berubah dari marah ke terkejut, lalu akhirnya, untuk pertama kalinya, takut. Aku tidak punya tempat tinggal," bisiknya tiba-tara, suaranya kecil dan renta. Guntur menghela napas panjang. "Ada panti jompo milik temanku. Sementara ibu bisa tinggal di sana sampai menemukan solusi." "Panti jompo?"
Bu Wati tercekik. Kau mau mencampakkan ibumu sendiri ke panti jompo. Lebih baik daripada ibu terus menyakiti istri dan anakku, jawab Guntur tanpa ragu. Aku melihat Bu Wati terhuyung seperti ditampar. Air mata, yang kurasa mustahil ada di matanya, mulai menggenang. Baiklah, bisiknya akhirnya. Suaranya tiba-tiba sangat tua. Kalau itu yang kau inginkan. Dia berbalik dan berjalan keluar dengan langkah gontai. Guntur menutup pintu pelan, lalu menatapku dengan mata penuh penyesalan. Aku minta maaf, kau harus melihat itu, bisiknya. Aku menggeleng, menatap Saka yang sudah tenang kembali di pelukanku. Dia masih tidak mau mengakui kesalahannya. Ya. Guntur menghela napas. Ibu terlalu keras kepala. Tapi aku tidak akan membiarkannya menyakiti kalian lagi. Aku memandang wajah Saka yang polos, yang tidak tahu betapa kejamnya dunia bisa memperlakukan seseorang hanya karena kebencian buta. Semoga suatu hari nanti dia sadar. Mas, sebelum semuanya benar-benar terlambat. Guntur mengangguk, lalu menarik kami berdua dalam pelukan. Di luar, langit tiba-tiba mendung lagi, seolah mencerminkan kegelapan yang masih menyelimuti keluarga kami. Tapi di dalam pelukan suamiku, dengan bayi kami yang sehat di antara kami, aku tahu badai ini akan berlalu. Dan mungkin, hanya mungkin, Bu Wati akan menemukan cahaya itu juga sebelum semuanya menjadi gelap selamanya. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang tegang setelah pertemuan terakhir dengan Bu Wati. Guntur telah mengatur agar ibunya tinggal sementara di sebuah panti jompo sederhana di pinggiran kota. Jauh dari kemewahan yang biasa dinikmatinya, tapi cukup layak untuk seorang wanita seusianya. Aku tahu Guntur menelepon setiap hari untuk mengecek keadaannya, meski selalu berakhir dengan pertengkaran. Suatu sore, saat aku sedang duduk di balkon apartemen kecil kami sambil menikmati hangatnya sinar matahari yang menyinari wajah Saka, telepon Guntur berdering. Aku melihat wajahnya berubah saat melihat nomor yang muncul. Panti jompo, bisiknya sebelum mengangkat telepon. Aku memperhatikan raut wajahnya yang semakin keruh sepanjang percakapan singkat itu. Begitu dia menutup telepon, tangannya gemetar. Apa yang terjadi? Tanyaku, meski sudah bisa menebak jawabannya. Guntur menarik napas dalam. Ibu, dia dibawa ke rumah sakit. Stroke ringan. Meski semua yang telah terjadi, hatiku masih tersentak mendengar kabar itu. Saka di pelukanku mengeluarkan suara kecil, seolah merasakan ketegangan yang tiba-tiba mengisi ruangan. Kita harus ke sana, kataku tanpa berpikir dua kali. Guntur memandangku dengan mata berkaca-kaca. Kau tidak perlu. Aku akan pergi bersamamu, potongku tegas. Dia tetap ibu mertuaku. Dan nenek Saka. Perjalanan ke rumah sakit terasa panjang dan sunyi. Guntur menyetir dengan wajah seperti topeng. Tapi aku bisa melihat betapa tegangnya dia dari cara jarinya mencengkeram setir sampai buku-buku jarinya memutih. Tanganku yang bebas meraih tangannya, memberinya kekuatan tanpa kata-kata. Ketika kami tiba di ruang gawat darurat, seorang perawat langsung membimbing kami ke kamar Bu Wati. Pasien sudah stabil, tapi masih lemah, jelasnya sambil berjalan cepat. Begitu pintu kamar terbuka, napasku tersendat. Di atas tempat tidur rumah sakit yang putih, Bu Wati terbaring kecil dan rapuh. Wajahnya yang biasanya penuh ekspresi kini setengah lumpuh. Mulutnya sedikit mencong, mata kirinya terlihat lebih turun dari yang kanan. Tapi yang paling mengejutkan adalah bagaimana dia tiba-tiba terlihat 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Dia membuka matanya ketika kami masuk. Begitu melihat Guntur, matanya berbinar sejenak sebelum kemudian melihat ke arahku dan Saka di gendonganku. Aku siap menerima tatapan kebencian seperti biasa, tapi yang kudapatkan hanya tatapan kosong. Mas, ucapnya dengan susah payah, suaranya peluh karena efek stroke. Guntur langsung berlutut di sisi tempat tidurnya, memegang tangan ibunya yang kini terlihat keriput dan berbintik-bintik usia. Ibu, aku di sini. Dokter masuk dan menjelaskan kondisi Bu Wati. Stroke ringan, tapi cukup mempengaruhi kemampuan bicara dan gerak sebelah tubuh. Penyebab utamanya adalah tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, diperparah oleh stres berat. Aku melihat ke arah Bu Wati yang mendengarkan dengan wajah pasrah. Tiba-tiba, matanya tertuju pada Saka, dan untuk pertama kalinya, tidak ada kebencian di sana, hanya penyesalan yang dalam.
Ka, ucapnya pelan, mencoba menyebut nama cucunya dengan susah payah. Aku melangkah mendekat, perlahan menunjukkan Saka padanya. Iya, Bu. Ini Saka, cucu Ibu. Sebuah air mata mengalir di pipi Bu Wati yang lumpuh sebagian. Tangannya yang masih berfungsi berusaha meraih Saka, tapi terlalu lemah. Maaf, bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. Guntur terkejut. Ini mungkin pertama kalinya dalam hidupnya mendengar ibunya meminta maaf. Aku duduk di sisi tempat tidur yang lain, membiarkan Bu Wati melihat Saka lebih dekat. Saka, ini nenekmu. Bisikku pada bayi yang dengan polosnya menatap wanita tua itu dengan penasaran. Keajaiban terjadi saat Saka tiba-tiba tersenyum. Senyum pertama yang sengaja dia berikan untuk neneknya. Bu Wati terisak. Seluruh tubuhnya gemetar. Dokter memberi isyarat bahwa kami harus memberi pasien istirahat. Saat kami akan pergi, Bu Wati memegang lenganku dengan kekuatan yang mengejutkan untuk orang dalam kondisinya. Tarkan, ucapnya susah payah. Guntur mengernyit. Ibu ingin apa? Aku yang mengerti. Dia ingin Saka didaftarkan di dokumen keluarga sebagai cucu resminya. Bu Wati mengangguk pelan, matanya penuh harap. Guntur terlihat tersentak. Setelah sekian lama menolak keberadaan Saka, kini ibunya justru ingin mengakuinya secara resmi. Baik, Ibu, jawab Guntur akhirnya, suaranya serak. Aku akan urus. Di koridor rumah sakit, Guntur memelukku dan Saka erat-erat. Terima kasih, bisiknya di telingaku. Kau lebih baik dari yang dia layak dapatkan. Aku menggeleng, menatap wajah Saka yang sedang tertidur pulas. Semua orang pantas mendapat kesempatan untuk berubah, Mas. Apalagi di saat-saat seperti ini. Ketika kami berjalan keluar dari rumah sakit, matahari sore menyinari kami bertiga. Mungkin ini awal yang baru, untuk kami, untuk Bu Wati, dan untuk hubungan keluarga yang sudah terlalu lama retak. Minggu-minggu setelah Bu Wati keluar dari rumah sakit terasa seperti hidup dalam dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ada aku, Guntur, dan Saka yang mulai menemukan ritme kebahagiaan kami sebagai keluarga kecil. Setiap hari, aku menyaksikan Guntur berubah menjadi ayah yang penyayang, bangun tengah malam ketika Saka rewel, dengan bangga mengganti popok, bahkan belajar memandikan bayi dengan tangan besar yang kini menjadi sangat lembut. Di sisi lain, ada Bu Wati yang harus menjalani terapi intensif untuk memulihkan kemampuannya berbicara dan berjalan, sendirian di panti jompo yang asing. Guntur tetap rutin mengunjungi ibunya setiap akhir pekan, meski sering pulang dengan wajah muram. Dia semakin sulit diajak bicara, keluhnya suatu malam setelah kembali dari kunjungan. Bukan karena kondisi fisiknya, tapi dia seperti kehilangan semangat. Aku mengangguk pelan sambil menimang Saka yang sedang menyusu. Mungkin dia merasa ditinggalkan, Mas. Selama ini, dia selalu dikelilingi orang-orang yang menyanjungnya. Sekarang, tidak ada siapa-siapa. Guntur menyelesaikan kalimatku dengan suara berat. Aku tahu beberapa anggota keluarga besar sudah mencoba mengunjungi Bu Wati di awal-awal, tapi seiring waktu, jumlah mereka semakin berkurang. Tante Ira yang dulu paling vokal mendukung fitnah Bu Wati terhadapku, kini malah sibuk mengurus bisnisnya sendiri. Sepupu-sepupu Guntur yang dulu sering datang ke rumah mewah Bu Wati untuk meminta bantuan finansial, tiba-tiba sibuk dengan urusan masing-masing ketika tahu tidak ada lagi uang yang bisa didapat. Suatu Sabtu, Guntur memintaku untuk ikut mengunjungi Bu Wati. Dia terus bertanya tentang Saka. Katanya, mungkin kau mau memberinya kesempatan. Aku menatap Saka yang sedang bermain di alas aktivitasnya, tertawa riang saat berhasil meraih mainan gantung. Bayi kecil ini tidak tahu betapa neneknya pernah berusaha menghalangi kehadirannya di dunia. Baik, jawabku akhirnya. Tapi hanya sebentar. Panti jompo itu lebih baik dari yang kubayangkan. Bersih, terang, dengan taman kecil yang terawat. Tapi tetap saja, bagi seorang Bu Wati yang terbiasa dengan kemewahan, ini pasti terasa seperti penjara. Kami menemukannya duduk sendirian di balkon kamarnya, menatap kosong ke arah taman. Tubuhnya yang dulu tegap kini terlihat menyusut. Rambutnya yang selalu dicat rapi sekarang memutih alami. Yang paling menyentuh adalah melihatnya mengenakan baju sederhana,
bukan gaun-gaun mahal yang biasa dibanggakannya. "Ibu," sapa Guntur pelan. Bu Wati menoleh perlahan. Wajahnya bersinar sejenak melihat Guntur, tapi kemudian berubah menjadi campuran rasa malu dan haru ketika melihatku menggendong Saka. Endea," ucapnya susah payah, mulutnya masih sedikit mencong. Aku mengangguk. Saya bawa Saka untuk menemui neneknya. Tangannya gemetar ketika meraih tongkat di sampingnya, berusaha berdiri untuk melihat cucunya lebih dekat. Guntur segera membantu ibunya. Saka, yang biasanya pemalu dengan orang asing, justru tersenyum lebar melihat Bu Wati. Bayi kecil itu menggapai-gapai tangan mungilnya ke arah neneknya, seolah tertarik dengan rambut putihnya yang berkilau diterpa sinar matahari. Bu Wati terisak. Air mata mengalir deras di wajahnya yang keriput saat perlahan mengulurkan tangan untuk menyentuh cucunya. "Maaf," bisiknya lagi, kali ini lebih jelas. Aku membiarkan jari-jarinya yang gemetar menyentuh lembut tangan Saka. "Saka juga mau memaafkan nenek, kan?" bisikku pada bayiku. Kejadian tak terduga terjadi saat Saka tiba-tiba meraih jari Bu Wati dan memasukkannya ke mulut mungilnya. Gesture yang biasa dilakukannya ketika sedang senang. Bu Wati terkejut, lalu tawa kecil yang tidak sempurna keluar dari mulutnya yang masih lemah. Lucukan," ucapnya pelan. "Dia lucukan." Guntur memandang ibunya dengan heran. "Sejak kapan ibu bisa bercanda?" Tapi Bu Wati tidak menjawab. Matanya tak lepas dari Saka, seolah berusaha mengukir setiap detil wajah cucunya dalam ingatannya. Aku melihat bagaimana tangannya yang sebelah masih aktif dengan lembut membelai rambut halus Saka, seperti takut kalau sentuhannya akan menyakiti bayi mungil itu. Ketika kami akan pergi, Bu Wati memegang lenganku. "Terima kasih," ucapnya dengan susah payah, tapi tulus. Di mobil dalam perjalanan pulang, Guntur menyetir dengan satu tangan sementara tangan yang lain memegang tanganku erat. "Terima kasih," bisiknya. "Kau tidak tahu betapa ini berarti bagiku, bagi ibu." Aku menatap Saka yang sudah tertidur di karsitnya. "Semua orang berhak mendapat kesempatan kedua, Mas. Apalagi keluarga." Tapi di balik kata-kata bijak itu, hatiku masih bimbang. Apakah perubahan Bu Wati ini tulus? Atau hanya karena dia sekarang sendirian dan tak punya siapa-siapa lagi? Pertanyaan itu terjawab beberapa hari kemudian ketika seorang perawat panti jompo menelepon kami. Bu Wati meminta tolong untuk membelikan beberapa perlengkapan bayi, katanya heran. Dia bilang untuk cucunya. Guntur yang menerima telepon itu terkejut. "Ibu mau membelikan apa?" "Baju, mainan, dan dia sangat ingin membelikan cincin emas kecil untuk cucunya," katanya sebagai tanda pengakuan. Guntur menutup telepon dengan mata berkaca-kaca. "Dia menggunakan uang pensiun terakhirnya untuk Saka," bisiknya. Aku memandang Saka yang sedang asyik bermain. Tanpa sadar, air mataku menetes. Mungkin memang dibutuhkan kejatuhan total dan kesendirian yang menyiksa untuk akhirnya membuka hati seseorang. Bahkan seseorang yang keras kepala seperti Bu Wati. Waktu berjalan seperti aliran sungai yang tenang namun tak terbendung. Saka tumbuh menjadi bayi yang sehat dan ceria. Setiap harinya membawa kebahagiaan baru bagi kami. Tapi di balik tawa dan celotehannya yang menggemaskan, ada satu bayangan yang terus mengikuti, Bu Wati dan kondisinya yang tak kunjung membaik sepenuhnya. Guntur tetap setia mengunjungi ibunya setiap minggu, dan sejak pertemuan terakhir di panti jompo, aku mulai sesekali ikut serta, membawa Saka untuk menemui neneknya. Setiap kunjungan, aku menyaksikan perubahan kecil pada Bu Wati. Perubahan yang mungkin tak terlihat oleh orang lain, tapi sangat berarti bagiku yang pernah menjadi target kebenciannya. Hari itu, kami datang dengan membawa kue buatanku sendiri. Sejak Saka lahir, aku mulai belajar membuat berbagai macam kue, sebuah keterampilan yang tak pernah kupikir akan kukuasai. "Bu, kami datang," sapa Guntur saat memasuki kamar Bu Wati yang sekarang sudah dipenuhi foto-foto Saka di setiap sudutnya. Bu Wati sedang duduk di kursi rodanya di dekat jendela, menatap keluar dengan wajah yang lebih tenang dari biasanya. Ketika mendengar suara kami, dia perlahan memutar kursinya. Matanya langsung bersinar melihat Saka yang sedang aku gendong. "Ka," ucapnya dengan senyum yang masih timpang tapi tulus. "Saka,
yang sekarang sudah berusia 8 bulan dan mulai mengenali orang-orang di sekitarnya, langsung menggapai-gapai tangan kecilnya ke arah neneknya. Nen. Celotehnya membuat kami semua terkejut. Guntur langsung berlutut di sebelah ibunya. Ibu dengar itu? Dia bilang, Nen. Ini pertama kalinya dia mencoba memanggil neneknya. Bu Wati terisak. Tangannya yang sebelah masih lemah itu berusaha meraih Saka. Dan kali ini aku dengan hati-hati menempatkan Saka di pangkuannya yang dibantu bantal khusus. Pelan-pelan, Bu, bisikku sambil membantu menopang Saka. Bu Wati mengangguk. Matanya tak lepas dari wajah cucunya. Saka dengan polosnya memainkan kalung sederhana yang dikenakan neneknya. Tertawa riang setiap kali kalung itu berkilau diterpa sinar matahari. Aku dan Guntur saling memandang. Ini adalah pemandangan yang tak pernah kami bayangkan bisa terjadi beberapa bulan lalu. Bu Wati dengan tulus mencintai cucunya, dan Saka yang dengan naluri polos bayi, membalas cinta itu tanpa syarat. Endea. Bu Wati memanggilku tiba-tiba. Suaranya lebih jelas dari biasanya. Maaf. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar ke arahku. Aku tertegun sejenak sebelum akhirnya memegang tangannya. Sentuhan itu terasa berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi ketegangan atau kebencian, hanya penyesalan yang dalam. Sudah lama saya memendam kebencian pada ibu. Aku mengakui dengan jujur. Tapi melihat ibu dengan Saka sekarang, itu sudah cukup sebagai permintaan maaf. Bu Wati menggeleng, matanya berkaca-kaca. Tidak. Aku salah. Sangat. Dia berhenti sejenak, mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan. Aku iri padamu. Guntur terkejut. Ibu? Iri pada Dinda. Bu Wati mengangguk pelan. Dinda kuat. Mandiri. Aku hanya wanita lemah, bersembunyi di balik harta dan kekuasaan. Pengakuannya itu seperti tamparan keras. Selama ini, aku selalu mengira kebenciannya berasal dari rasa superioritas. Ternyata justru sebaliknya. Itu adalah bentuk pertahanan dari seorang wanita yang sebenarnya merasa inferior. Aku berlutut di sebelahnya, masih memegang tangannya. Bu, saya tidak sekuat yang ibu kira. Saya hanya berusaha bertahan. Dia menggeleng lagi. Engkau baik. Aku jahat. Sebuah air mata jatuh di tangan kami yang saling berpegangan. Maafkan aku. Guntur yang menyaksikan percakapan ini tak bisa menahan air matanya. Dia memeluk ibunya dari belakang. Ibu, kami memaafkanmu. Sekarang yang penting adalah ke depan. Bu Wati memandangi kami semua dengan mata berlinang. Aku ingin lebih baik. Untuk keluarga. Saka memecah keharuan saat tiba-tiba menarik rambut neneknya dengan penasaran. Nen, teriaknya lagi, membuat kami semua tertawa. Di tengah tawa itu, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Keluarga. Bukan keluarga sempurna, bukan keluarga tanpa luka, tapi keluarga yang belajar memaafkan dan tumbuh bersama. Ketika kami akan pulang, Bu Wati memegang tanganku sekali lagi. Dinda, terima kasih. Dua kata sederhana itu terasa lebih berat dari semua permintaan maaf sebelumnya. Karena aku tahu, bagi seorang wanita seperti Bu Wati yang selama hidupnya jarang mengucap terima kasih pada siapapun, ini adalah kemenangan besar. Di perjalanan pulang, Guntur memegang tanganku erat. Aku tidak pernah membayangkan hari seperti ini akan datang. Aku menatap Saka yang sudah tertidur di karsitnya. Anak punya cara tersendiri untuk menyembuhkan luka, ya. Guntur mengangguk, matanya berkaca-kaca lagi. Dia menyatukan kita semua. Dengan cara yang tidak pernah kita duga. Malam itu, saat aku berdiri di balkon apartemen kami menatap bintang-bintang, hatiku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Mungkin memang tidak ada kata terlambat untuk berubah, tidak ada penyesalan yang tidak bisa ditebus, asalkan ada kemauan untuk memperbaiki dan hati yang terbuka untuk memaafkan. Hari-hari berikutnya setelah pengakuan tulus Bu Wati terasa seperti bernafas dalam udara yang lebih segar. Kunjungan kami ke panti jompo menjadi lebih rutin. Bahkan kadang aku pergi sendiri bersama Saka saat Guntur sibuk bekerja. Setiap kali kami datang, Bu Wati selalu menyambut dengan mata berbinar, terutama ketika melihat Saka.
Namun, di balik semua kemajuan itu, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Sebuah pertemuan yang belum terjadi, sebuah permintaan maaf yang belum sempurna. Suatu sore, saat aku sedang menyuapi Saka bubur di dapur, telepon Guntur berdering. Dari raut wajahnya yang tiba-tiba berubah, aku tahu pasti tentang siapa pembicaraan itu. Ibu meminta kita semua datang besok, katanya setelah menutup telepon. Dia bilang ada sesuatu yang penting ingin dibicarakan. Aku mengusap mulut Saka yang belepotan bubur. Kita semua? Termasuk? Guntur mengangguk. Termasuk Tante Ira dan keluarga besar lainnya. Dia sudah meminta pengelola panti untuk menyiapkan ruang pertemuan kecil. Jantungku berdebar kencang. Selama ini, meski hubunganku dengan Bu Wati sudah membaik, aku masih menghindari pertemuan dengan anggota keluarga besar lainnya, terutama mereka yang dulu aktif menyebarkan fitnah tentangku. Apakah kau yakin ini ide yang baik? Tanyaku sambil mengangkat Saka dari kursi makannya. Guntur mendekat, menatapku dengan mata penuh pengertian. Aku tidak akan memaksamu. Tapi menurut perawat, ibu sudah mempersiapkan ini selama berminggu-minggu. Dia bahkan berlatih bicara lebih keras untuk bisa menyampaikan sesuatu. Aku menatap Saka yang sekarang sedang asyik memainkan rambutku. Bayi kecil ini tidak tahu betapa rumitnya hubungan keluarganya. Baik, akhirnya aku menghela napas. Tapi jika situasi menjadi tidak nyaman, aku akan segera pergi. Ruang pertemuan kecil di panti jompo itu sederhana tapi rapi. Ada beberapa kursi yang disusun setengah lingkaran, dan di tengahnya duduk Bu Wati di kursi rodanya, mengenakan baju terbaik yang masih dimilikinya. Wajahnya tegang tapi penuh tekad. Ketika kami masuk, ruangan itu sudah diisi oleh beberapa anggota keluarga besar. Tante Ira, beberapa paman, dan sepupu-sepupu Guntur yang dulu sering menghinaku. Suasana langsung berubah tegang. Beberapa dari mereka terlihat tidak nyaman melihat kehadiranku, apalagi saat aku membawa Saka. Bu Wati mengangkat tangannya yang masih lemah. Terima kasih datang, ucapnya dengan susah payah tapi jelas. Semua mata tertuju padanya. Aku duduk di kursi paling pinggir, memeluk Saka erat-erat. Guntur duduk di sampingku, tangannya memegang pundakku dengan kuat. Bu Wati menarik napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. Aku ingin minta maaf. Tante Ira yang duduk di barisan depan terlihat tidak nyaman. Sudahlah, Wati. Kita semua sudah memaafkanmu. Bukan, potong Bu Wati dengan suara yang tiba-tiba keras. Aku yang minta maaf. Pada semua. Tapi terutama pada Dinda. Dia menatapku langsung, matanya berkaca-kaca. Aku menyebar fitnah. Aku usir Dinda. Aku hampir merusak keluarga Guntur. Ruangan menjadi sunyi. Bahkan Saka yang biasanya aktif tiba-tiba diam, seolah merasakan keseriusan situasi. Aku minta, kalian semua, dengar. Bu Wati berhenti sejenak, mengumpulkan kekuatan. Dinda, istri baik. Ibu, baik. Aku, salah. Tante Ira berdiri tiba-tiba. Wati, kamu tidak perlu melakukan ini. Itu hanya masalah kecil. Bukan kecil, teriak Bu Wati dengan suara yang membuat semua orang terkejut. Air matanya mulai mengalir. Aku jahat. Sekarang aku tahu. Dia memandangku lagi, kali ini dengan penyesalan yang dalam. Dinda, maafkan aku. Aku tidak layak, tapi tolong. Aku merasa seluruh mata di ruangan itu tertuju padaku. Mulutku terasa kering, jantung berdebar kencang. Ini adalah momen yang seharusnya kuharapkan sejak lama. Tapi sekarang ketika benar-benar terjadi, aku tidak tahu harus berkata apa. Bu Wati. Tiba-tiba, Tante Ira menyela dengan suara dingin. Kamu sudah berubah, Wati. Dulu kamu tidak akan pernah merendahkan diri seperti ini di depan siapapun, apalagi di depan orang seperti Dinda. Suasana ruangan berubah drastis. Beberapa anggota keluarga lain mulai bergumam setuju. Seorang paman bahkan berdiri dan berjalan ke arah pintu. Kita tidak datang kemari untuk mendengar ini, gerutnya. Guntur langsung bangkit, wajahnya merah padam. Paman berani meninggalkan saat ibu sedang berbicara. Kekacauan mulai terjadi. Beberapa anggota keluarga mulai berdebat, suara-suara saling tumpang tindih.
Bu Wati duduk di tengah keributan itu dengan wajah hancur. Air matanya mengalir deras. Aku melihat bagaimana usahanya yang tulus untuk memperbaiki kesalahan justru ditolak oleh keluarganya sendiri. Bagaimana permintaan maafnya dijadikan bahan ejekan. Bagaimana sekali lagi, kebenaran dikalahkan oleh kesombongan. Dengan Saka di gendongan, aku berdiri dan berjalan ke arah Bu Wati. Tanpa kata-kata, aku memeluknya erat. Tubuhnya yang ringkih gemetar dalam pelukanku. Sudah, Bu. Saya menerima permintaan maaf, Bu. Itu yang penting, bisikku di telinganya. Dia memelukku balik dengan tangan yang lemah, isaknya semakin keras. Di tengah keributan yang masih terjadi, kami berdua, yang dulu adalah musuh, kini bersatu dalam pelukan. Guntur akhirnya berhasil meredakan keributan dengan suara keras. Cukup. Kalian semua keluar. Jika tidak bisa menghormati permintaan maaf Ibu, lebih baik pergi. Satu persatu, anggota keluarga itu pergi dengan wajah masam. Tante Ira adalah yang terakhir, dengan tatapan penuh kebencian sebelum akhirnya menghilang di balik pintu. Ketika ruangan akhirnya sepi, hanya tersisa kami bertiga. Aku, Guntur, Bu Wati, dan Saka yang sekarang rewel karena keributan tadi. Bu Wati menatap kami dengan mata penuh penyesalan. Maaf, gagal. Guntur berlutut di depan ibunya. Tidak, Ibu. Ibu sudah berani melakukan apa yang tidak pernah mereka lakukan, mengakui kesalahan. Aku mengangguk setuju, sambil menenangkan Saka yang mulai menangis. Yang penting niat Bu tulus. Mereka yang belum bisa menerima, itu masalah mereka. Bu Wati mengusap air matanya dengan tangan gemetar. Aku ingin perbaiki, tapi sulit. Guntur memegang tangan ibunya. Kita akan melakukannya pelan-pelan, Ibu. Bersama-sama. Di pelukanku, Saka tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya ke arah neneknya. Nen. Bu Wati tersenyum melalui air matanya. Tangannya yang lemah itu mencoba memegang jemari mungil cucunya. Maafkan, Nenek. Saka tersenyum lebar, seolah semua yang terjadi terlalu rumit untuk dipahaminya. Tapi mungkin justru itu yang kami butuhkan. Seorang bayi polos yang mengingatkan kami bahwa cinta seharusnya sederhana. Ketika kami pulang malam itu, hatiku terasa berat tapi juga lebih ringan. Berat karena melihat bagaimana keluarga bisa begitu kejam pada salah satu mereka yang mencoba berubah. Lebih ringan karena kini aku tahu, di balik semua kesombongan dan kekerasan hatinya, Bu Wati ternyata memiliki hati yang cukup besar untuk mengakui kesalahan. Dan mungkin, suatu hari nanti, anggota keluarga lainnya akan menyadari hal yang sama. Setahun telah berlalu sejak pertemuan yang gagal di panti jompo. Hari ini, matahari bersinar terang di langit biru tanpa awan, seolah alam semesta turut merayakan kebahagiaan kami. Aku berdiri di depan cermin kamar kami yang baru, sebuah rumah sederhana tapi nyaman di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan metropolitan yang dulu kami jalani. Gaun putih sederhana yang kupakai melambai pelan tertiup angin dari jendela yang terbuka. Tanganku yang kini sudah tidak lagi gemetar seperti dulu dengan mantap merapikan kerudung kecil di kepala. Di belakangku, Guntur mendekat dengan Saka yang sekarang sudah bisa berjalan dalam pelukannya. Ibu cantik, celoteh Saka dengan polosnya, membuat kami berdua tersenyum. Guntur mengecup keningku. Dia benar. Kau cantik sekali hari ini. Hari ini adalah hari yang spesial. Bukan hanya karena kami akan merayakan ulang tahun pertama Saka, tapi juga karena Bu Wati akhirnya bisa tinggal bersama kami setelah melewati masa rehabilitasi yang panjang. Dokter mengatakan kondisinya sudah cukup stabil untuk tinggal di rumah keluarga, asalkan tetap rutin kontrol. Apakah Ibu sudah siap? Tanyaku sambil meraih tangan Saka yang sedang mencoba meraih antingku. Guntur mengangguk. Dia sudah duduk di kursi roda di teras, menunggu tamu-tamu datang. Suara bel rumah berbunyi, menandakan kedatangan tamu pertama. Tika, tentu saja, yang datang paling awal dengan kado besar di tangannya. Dinda, kamu cantik sekali, teriaknya sambil memelukku erat. Matanya langsung berkaca-kaca ketika melihat penampilanku. Aku tidak percaya kita sudah melalui semua itu. Aku tersenyum, teringat perjalanan panjang kami. Dari perempuan hamil yang diusir,
Menjadi wanita kuat yang sekarang berdiri di rumahnya sendiri, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Tamu-tamu lain mulai berdatangan, beberapa teman dekat, kolega Guntur, dan yang paling mengejutkan, beberapa anggota keluarga besar yang mulai membuka diri setelah melihat perubahan pada Bu Wati. Tante Ira datang dengan wajah masam seperti biasa, tapi kali ini dia membawa kado kecil untuk Saka. "Ini untuk cucu keponakanku," katanya dengan enggan. Aku menerimanya dengan senyum. "Terima kasih, Tante. Silakan masuk." Dia terkejut dengan keramah tamahanku, tapi kemudian mengangguk pelan sebelum masuk ke dalam. Puncak acara adalah ketika Bu Wati dengan bantuan Guntur memotong kue ulang tahun bersama Saka. Tangannya yang masih lemah itu dengan sabar membimbing tangan mungil Saka memegang pisau kue plastik. "Untuk cucuku tersayang," ucapnya dengan suara yang jauh lebih jelas dari setahun lalu. Saka tertawa riang ketika semua orang bertepuk tangan. "Nenek, Nenek," panggilnya dengan manja, membuat Bu Wati menitikkan air mata bahagia. Aku berdiri di samping Guntur, menyaksikan pemandangan yang dulu tak bisa kami bayangkan. Keluarga kami yang pernah tercerai-berai, kini bersatu kembali. Luka-luka lama mulai sembuh, walau bekasnya mungkin tak akan pernah hilang sepenuhnya. "Kau bahagia?" bisik Guntur di telingaku sambil tangannya meraih tanganku erat. Aku memandang sekeliling, pada Saka yang sedang asyik merobek kado, pada Bu Wati yang tersenyum bahagia, pada Tika yang sibuk memotret setiap momen, bahkan pada Tante Ira yang mulai mencair dan bermain dengan anak-anak lain. "Aku bahagia," jawabku dengan yakin. "Kita sudah melalui badai, dan sekarang kami menemukan pelangi." Guntur mengecup tanganku. "Ini baru awal, Din. Masih ada banyak kebahagiaan yang menunggu kita." Di tengah keriuhan pesta, Bu Wati menangkap pandanganku. Dari seberang ruangan, dia mengangkat gelas jusnya sedikit, matanya berkaca-kaca. Sebuah isyarat terima kasih yang sederhana tapi penuh makna. Aku membalasnya dengan senyum tulus. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi sakit hati. Yang ada hanyalah seorang ibu mertua yang telah belajar mencintai, dan seorang menantu yang telah belajar memaafkan. Ketika malam tiba dan semua tamu sudah pulang, kami bertiga, aku, Guntur, dan Saka, duduk di teras belakang bersama Bu Wati. Langit malam dipenuhi bintang-bintang yang berkelap-kelip, seolah tersenyum pada keluarga kecil kami. Saka yang sudah mengantuk di pangkuanku menguap lebar. "Nenek tidur," bisiknya sambil menggosok-gosok mata. Bu Wati tersenyum, tangannya yang ringkih membelai rambut cucunya. "Ya, sayang, Nenek akan tidur juga. Besok, kita main lagi." Guntur mengangkat Saka dari pangkuanku. "Aku akan tidurkan dia. Ibu butuh istirahat juga." Ketika hanya tinggal kami berdua di teras, Bu Wati menarik napas dalam-dalam. "Dinda, terima kasih untuk segalanya." Aku memegang tangannya yang dingin. "Tidak perlu terima kasih, Bu. Ini keluarga kita bersama." Dia mengangguk, matanya menerawang ke langit. "Aku bersyukur. Meski terlambat, tapi aku akhirnya bahagia." Kata-katanya yang sederhana itu menyentuh relung hati terdalamku. Berapa banyak orang di dunia ini yang tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengatakan bahwa mereka akhirnya bahagia, meski terlambat? Aku mendorong kursi rodanya perlahan ke dalam rumah. "Ayo, Bu. Sudah malam. Besok hari baru lagi." Di kamarnya yang sederhana tapi nyaman, aku membantunya berbaring dengan hati-hati. Sebelum aku pergi, dia memegang lenganku. "Dinda, kamu anak yang baik. Lebih baik dari yang aku layak dapatkan." Aku membungkuk dan mengecup keningnya. "Tidur yang nyenyak, Bu." Ketika aku berjalan menyusuri koridor menuju kamar kami, suara tawa Guntur dan celoteh Saka yang sudah mengantuk terdengar dari balik pintu. Hatiku dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Kami telah melalui api pencobaan yang hampir menghancurkan kami. Tapi seperti emas yang dimurnikan dalam tungku, kami keluar lebih kuat, lebih berharga, dan lebih bersinar dari sebelumnya. Dan ketika aku membuka pintu kamar, disambut oleh senyum suamiku dan tawa anak kami,
Aku tahu. Inilah kebahagiaan sejati yang tak akan pernah bisa direnggut oleh siapapun lagi.